البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus samanun ba'da salasimi'ah, 380 untuk cetakan yang ini. Wa an Jabir radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, yakni fil qabr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang dari orang-orang yang terbunuh pada waktu perang Uhud, yaitu di dalam kuburnya. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, siapakah yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an dari dua orang ini? Maksudnya adalah paling banyak menghafal Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kalau ditunjukkan kepada beliau salah seorang dari dua orang tadi, maka beliau mendahulukan orang ini ke dalam lahad. Rawahul Bukhari. Ini termasuk di antara dalil tentang keutamaan orang-orang yang hafal Al-Qur'an, dan juga mereka lebih didahulukan daripada orang yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak sama. Maka yang orang yang utama diutamakan dibanding dengan orang yang kurang utama. Tidak dianggap semuanya sama. Makanya disebutkan di sini tentang kejadian yang berlangsung pada waktu bulan Syawal itu tahun ketiga Hijriah, yaitu setelah perang Uhud. Setelah orang-orang kafir mereka pulang ke Mekah, tidak lagi mereka itu ada di dekat Hamraul Asad. Nah, setelah keadaan damai, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk dikumpulkan yang meninggal itu sekitar 70 orang. Sementara para sahabat yang masih hidup, mereka luka-luka, mereka letih untuk untuk menggali lubang-lubang kubur sebanyak itu. Maka dikumpulkan 2 orang atau 3 orang dalam satu lubang kubur. Tapi Rasulullah SAW tidak menjadikan derajat mereka sama, walaupun dalam syahadah itu mungkin sama. Dohirnya adalah semuanya mati syahid. Tapi Rasulullah melihat siapa yang lebih utama dari faktor itu hafalan Quran. Ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran, siapakah yang lebih banyak menghafal Al-Quran? Kalau ditunjukkan yang ini lebih banyak, maka dia yang lebih dulu dimasukkan ke lubang kubur tadi itu, ke lahatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlul Quran memang lebih utama daripada yang selain Ahlul Quran, dan dia harus diutamakan. Maka sebagaimana di dunia dia itu diutamakan, yaitu sebagai sebagai imam, maka ketika masuk kubur juga dia diutamakan, dimasukkan lebih dulu agar segera jumpa dengan nikmat kubur lebih dulu. Nah, nanti di hari kiamat juga dia diutamakan. Di hari kiamat dikatakan Iqra. Kemudian warti. Dalam ayat yang lain wartaqi fa in waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka akhira ma kunta taqra. Yaitu bacalah dan naiklah engkau. Dan bacalah secara tartil sebagaimana dulu engkau membaca dengan tartil di dunia. Tartil itu tidak cepat dan tidak lambat. Sesungguhnya posisi engkau adalah akhir dari ayat yang engkau baca. Sementara dia membacanya adalah sesuai dengan amalan dia di dunia. Kalau dia banyak membaca, maka bacaan dia jadi banyak. Begitu selesai satu Al-Quran, dia baca lagi dari depannya lagi, dan seterusnya. Sepanjang hidup dia memang seperti itu. Walaupun tidak harus 24 jam, tapi sepanjang hidup memang dia lanjut lagi. Bukan selesai baca Quran kemudian 1 tahun kemudian baru lanjut, enggak. Nanti hari berikutnya dia mulai lagi dari juz yang pertama dan seterusnya. Nah, nanti di akhirat dia seperti itu. Entah berapa ribu ayat yang sudah dia baca, bahkan berapa juta ayat yang dia baca. Dengan cara pengulangan seperti itu, nah, nanti akhir posisi dia adalah di situ. Ini menunjukkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Hadil Arwah, bahwasanya derajat pembaca Quran itu bukan hanya 100 seperti derajatnya orang yang mati syahid, bahkan boleh jadi lebih tinggi. Karena masing-masing ayat itu naik 1 derajat. Nah, kalau dia membaca jutaan, maka derajat dia naik sekian juta derajat di surga itu. Padahal semakin tinggi derajat, semakin indah surganya dia, dan semakin besar kenikmatannya, dan semakin lezat makanan, minuman, dan pemandangannya, dan seterusnya. Ini keutamaan orang yang hafal Quran. Di dunia mulia, di alam kubur juga mulia, di akhirat juga mulia. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang hasan dari Ibnu Mas'ud, dan ini adalah marfu, bahwasanya betul-betul di dalam kubur itu betul-betul Al-Quran itu sebagai Sebagai pemberi syafaat. Terutama adalah surat Al-Mulk 30 ayat itu.
betul-betul memberi syafaat di alam kubur. Orangnya akan dimuliakan dan siksaan-siksaan itu ditahan oleh surat Al-Mulk. Dan hadisnya adalah hasan dan boleh disahihkan li ghairi dengan apa? Beberapa riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya di alam kubur juga yang lebih diutamakan adalah pemilik keutamaan. Dan pemilik keutamaan yang paling besar adalah apa? Orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Sebagaimana kalam yang paling mulia adalah kalamullah, maka apa? Kemuliaan yang paling mulia adalah orang-orang yang menghafal kalamullah tadi. Ini secara jenisnya. Dan secara umum tentunya ini adalah milik para ulama dan orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Karena orang dikatakan ulama kalau apa? Jelas syarat pertama adalah apa? Dia harus yaitu paling banyak mengambil Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baji bahwasanya yang dikatakan alim adalah pemilik ijtihad, orang-orang yang sempurna pada dirinya syarat-syarat ijtihad. Nah, padahal kalau kita lihat kitab-kitab usul fikih dikatakan ijtihad itu syarat pertama apa? Syarat seorang mujtahid dia harus tahu ayat-ayat ahkam. Nah, berarti apa? Kembalinya kepada Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an sebagai syarat yang pertama. Makanya orang yang paling berbahagia dengan Al-Qur'an adalah para ulama secara umum. Nah, kemudian yang menyusuli mereka, kemudian yang menyusuli mereka setelah itu dan seterusnya. Baik, makanya dalam hadis ini di samping kita mendapatkan faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi isyaratnya yaitu apa? Wajib untuk mendahulukan orang-orang yang utama. Dari sini kita tahu bahwasanya yang ditansis oleh Rasulullah sebagai orang yang utama adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Kalaupun kita kesulitan menghafal, paling tidak adalah apa? Kita rajin-rajin membaca, nanti lama-lama hafal juga itu. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Tidak seperti ucapan Burdatul Busiri yang mengatakan apa? Termasuk dari kedermawanan Rasulullah SAW adalah diciptakannya seluruh dunia dan akhirat, dan termasuk dari ilmu Rasulullah adalah ilmu lauh dan ilmu qalam. Ternyata apa? Rasulullah tanya, siapa yang lebih banyak hafalan Quran dari dua orang ini? Rasulullah tidak berdusta. Dohirnya adalah apa? Beliau tidak tahu siapa yang lebih banyak hafal Quran di antara dua orang ini. Berarti ini menunjukkan beliau tidak tahu isi hati manusia secara umum. Menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.